lain sehingga kita tidak terkena serangan balik, dan kita bersyukur lewat Pak Antoni juga ada penglihatan tulisan Mazmur 71 ayat 5 agar kita terus berpengharapan sejak masa muda hingga saat ini tidak menjadi putus asa, terus berharap mengandalkan Tuhan. Dan juga penglihatan tulisan yang dilihat oleh anak rohani saya waktu doa syafaat siang, Roma 8 ayat 14 sampai 15, bahwa kita diteguhkan sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, bahwa oleh Roh Allah kita bisa berseru, ya Aba ya Bapa, bisa berkata-kata dalam bahasa roh, dalam doa, puji-pujian, penyembahan, sehingga menyenangkan hati Tuhan, dan kita tidak mengalami ketakutan karena Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk kita terus berada dalam koridor kekudusan Tuhan seperti Yakub, bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan pada kita, tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Terima kasih Bapak Yesus, kami sangat bersukacita dan bersyukur atas pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kesanggupan kami untuk melakukan pelayanan Zoom Grace Ministry ini bukan pekerjaan kami, bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuat kami kuat dalam kuat kuasa-Mu, gagah perkasa melakukan pelayanan ini, mengangkat wadah-Mu sampai penutupan saat ini. Kami tetap memakai kasut-Mu dan jubah-Mu, dan kami ingin terus naik bersama-Mu di dalam wadah-Mu ini, dan kami terus mohon perlindungan kuasa darah Bapa Yesus bagi kami semua yang masih tinggal sampai penutupan maupun yang sudah live dan keluarga masing-masing, pagari dan pagar tembok berapi dari surga dan barisan malaikat surgawi, sehingga tidak ada satupun yang terkena serangan balik kuasa kegelapan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian. Kami sudah mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam di hadapan hadirat Allah, dan yang menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah setelah kami menutup Zoom Grace Ministry malam ini, sehingga kami bisa mengalami kemenangan, kelimpahan, kemakmuran, dan bahagia sampai akhir tahun 2025. Dan kami bersyukur hamba-Mu Ibu Ling masih sehat kuat, karena mengizinkan kuat kuasa Roh Kudus bekerja, tidak memberi celah bagi serangan balik kuasa kegelapan. Bapa terus sehatkan, kuatkan hamba-Mu hingga bisa melayani besok dan seterusnya. Lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hamba-Mu dalam kuat kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu terus setia dalam perkara yang kecil, dipercayakan perkara yang lebih besar, dengan jubah kelimpahan, jubah kemuliaan sampai ke mancanegara, bahkan bisa membawa rombongan kecil ke 7 gereja di Turki. Dan Bapak terus perhatikan keberadaan hamba-Mu, kepentingan hamba-Mu, keperluan hamba-Mu dan keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar terus terpenuhi semua keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahirnya masing-masing, dan hamba-Mu tidak memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada Tuhan Yesus, komandan peperangan rohani, sehingga bisa lebih banyak melepaskan tawanan-tawanan di tahun Yobel ini, sehingga kami pun juga bisa melayani-Mu Bapak Yesus menurut teladan hamba-Mu Ibu Ling dengan karunia roh masing-masing, dengan buah roh, iman dan pengharapan sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Karena kami mau mengasihi, mengampuni, memberkati orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan hati kami, yang merugikan kami, yang membalas kebaikan kami dan kejahatan. Ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya.
Dan janganlah membawa mereka dan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka dan kami daripada yang jahat, sehingga mereka lebih mudah untuk bertobat seperti Saulus di pintu gerbang Damsyik, dan bisa melayani Bapak Yesus bersama-sama kami, mengangkat wadahmu ini sampai ke mancanegara, sebagaimana Rasul Paulus dan Barnabas dan Silas bisa kompak sehati melayani. Dan kami mohon ampuni kami juga ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa puji-pujian penyembahan ucapan syukur kami berkenan diterima olehmu juga, baik berpersembahan untuk sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu, dalam bencana alam, ke panti-panti asuhan dalam perayaan Natal, maupun pelayanan onsite di Hotel Maxwan, pelayanan onsite di Menara Dua Grace, dan juga biaya kontrakan tahunan Menara Dua Grace, biaya tahunan Internet Grace Ministry, biaya perjalanan ke 7 gereja di Turki, dan persembahan persepuluhan, dan untuk pembangunan panti jompo Menara Dua Grace berkenan diterima olehmu, karena ditabur di tanah yang gembur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, dengan hati yang meluap-luap dan ucapan syukur, menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga bisa menikmati kelimpahan 7 tahun seperti Yusuf di tanah Mesir. Dan juga kami bersyukur yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja sudah mendapat pertolongan yang ajaib daripadamu saat memuji menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Dan kami terus bersukacita bersyukur atas pemulihan hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wilson, yang Bapak lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hingga saat ini, sehingga tidak kumat sakitnya, kuat, gagah perkasa sampai akhir masa perpanjangan waktu, membayar nasar, melayani di tempat-tempat yang sudah didoakan dan direncanakan dan akan dilaksanakan pada waktu yang tepat. Dan Tuhan, kami bersyukur atas kerelaan, kesediaan, ketekunan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Kos dalam mendukung pekerjaanmu dalam Zoom Grace Ministry hingga malam ini. Bapak perhatikan keberadaan masing-masing, kepentingan masing-masing, keperluan masing-masing, dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis-bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluan menurut kehendak dan kemuliaan-Mu, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan larian masing-masing. Dan akhirnya kami semua dapat bermalam dengan puas, berbaring di padang yang berumput hijau dekat air yang tenang, dalam naungan Bapa Yesus yang Maha Kuasa, lindungan Bapa Yesus yang Maha Tinggi. Namun kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan pula apa yang Roh Kudus ingin katakan dalam pesan singkat penglihatan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, untuk terus membenahi diri kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar tetap berada dalam koridor kekudusan kebenaran-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan dan kasut-Mu dan jubah-Mu tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus berjalan ke depan, naik-naik, melambung tinggi, tak tertahankan seperti mercusuar di dalam wadah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan akan menutup Zoom Grace Ministry malam ini setelah mendengar pesan singkat-Mu dan menerima berkat di luar dugaan double porsi melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, yang Bapak Yesus sehatkan, kuatkan, berkati dan urapi melebihi kami teman-teman sekutu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling. Saya kembalikan. Sehat selalu. Bapak Yesus memberkati. Amin. Ya, manis keramat. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun. Ya, manis atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih, Bu. Yang manis kena maniskan. Yang manis kena manis kena maniskan. Yang manis kena maniskan.
ialah menaskan. Tuhan perlihatkan begini, ialah menaskan. Ada orang berjalan, ya. Manusia ini berjalan di jalan yang tandus, di jalan yang biasa gitu, yang tandus begitu, dan dia bisa melewati walaupun terkadang ada terik matahari, keringetan, ya, capek, kepanasan, tetapi dia masih bisa bertahan, bisa berjalan. Ada juga yang nggak bertahan, tapi ada yang bertahan. Lalu mulai jalan masuk area dingin. Tadi panas, kering, ya toh. Lalu ada jalan dingin. Kenapa? Tuhan katakan jalan itu penuh dengan salju. Kiri kanannya itu pohon-pohon cemara yang tinggi-tinggi. Pokoknya kayak di pemandangan di luar negeri, ya. Pohon-pohon lalu banyak salju. Dan orang biasa ini berjalan di atas salju. Mulai kedinginan, pakai baju double-double, pakai topi double-double. Terus jalan. Berusaha jalan sambil kedinginan. Dan ketika dia berjalan terus begitu, baru sampai setengah perjalanan, tidak kuat. Mulai mendaki, nggak kuat, tambah dingin dan tambah dingin. Dan ketika tambah dingin, akhirnya ada yang berhenti. Tidak meneruskan perjalanan. Tetapi ada yang berusaha bertahan, berdiam, bertahan, tapi nggak kuat. Ada yang mati kedinginan. Ya. Dan Tuhan perlihatkan ketika ada orang benar. Ini adalah manusia biasa. Ya, tetapi mulai ada orang benar. Ketika orang benar ini berjalan dengan perlengkapan senjata yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan mulai orang benar itu berjalan di tanah yang tandus, di tanah yang gersang, yang panas itu. Karena dia memakai kasut kebenaran, maka dia bisa berjalan melewati yang tandus, yang gersang itu. Dia bisa berjalan dan ketika masuk di area dingin, area salju, dia juga bisa melewati area salju itu. Tidak kedinginan. Karena dia mengenakan perlengkapan senjata yang dari Tuhan. Dan dia bisa berjalan terus, maju dan maju sampai naik ke atas. Tidak kedinginan. Dan ketika sudah di area salju, mulai naik lagi, itu sudah hampir mencapai puncak gunung, tapi baru 3/4 kan. Mulai masuk di luar salju, di area yang lebih tinggi. Dan area ini penuh sekali jalanannya, pohon-pohonnya penuh sekali dengan guldas. Dengan butiran-butiran debu emas. Ya. Semua lantainya, semua pohonnya, semua banyak ketip-ketipan emas. Dan orang benar ini berjalan masuk area guldas. Seluruh tubuhnya, wajahnya penuh dengan debu emas. Dan ketika dia bisa berjalan di area emas, dia tetap rendah hati. Dia tetap berjalan masuk di area itu, berjalan sampai naik dan naik ke puncak yang tertinggi. Maka Tuhan perlihatkan, dia berkemenangan. Dan dia dipakaikan jubah yang dari emas. Jubah keemasan begitu. Dan ketika dia memakai jubah keemasan, dia tetap rendah hati. Dia tetap berlutut, tersungkur di kakiku. Maka dia akan berjalan maju lagi, naik ke puncak yang tertinggi. Dan ketika dia naik ke puncak yang tertinggi, Tuhan perlihatkan di sana banyak sekali berlian, diamond, banyak sekali. Dan dipakaikan jubah yang penuh dengan berlian, penuh dengan diamond. Dan Tuhan katakan, bagi engkau yang berkemenangan, berjalan bersama Aku, maka engkau pun akan dipakaikan jubah kelimpahan yang dari Aku. Dan ketika engkau hidupmu berkelimpahan, engkau tetap rendah hati. Engkau telah tersungkur di kakiku, tetap benar. Maka engkau akan masuk lagi area yang tertinggi. Di mana ketika engkau berkemenangan, engkau tetap rendah hati. Benar di hadapanku. Maka Tuhan perlihatkan engkau mendapat jubah yang terdiri dari batu permata berlian. Jubah kemuliaan yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan ketika engkau berkemenangan, maka engkau semakin naik dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Berkat-Ku menyertai hidupmu. Ya, pilihan ada di dalam diri kita, ada
jalan kering, ada jalan salju dingin, ada jalan penuh dengan debu emas, ada jalan penuh dengan berlian. Dan untuk bisa berjalan mencapai semuanya itu, ada tingkatannya. Manusia biasa tidak bisa. Tetapi ketika kau mengenakan perlengkapan senjata Allah, engkau bisa berjalan terus, sampai ke puncak tertinggi berkemenangan. Dan ialah naik dan naik, pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ialah mana si berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk ke dalam Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian yang percaya dengan imanmu, disertai perbuatan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habeldun, Ibu Gembala Febenini, Bapak Stefan Moses, Ibu Grace Lumampau, dan juga co-host Bapak David Kristianto, Stasia, Sylvia, Julius Sugiarto Wijaya, dan Stasia. Dan semua Bapak Ibu yang masih bertahan. Ya, yang masih bertahan itu sebenarnya ya puji Tuhan Anda bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang terakhir. Dan ketika Anda mendengar, Anda belajar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka Anda akan naik dan naik. Kita nggak mungkin bisa naik tanpa perlengkapan senjata yang dari Allah. Karena tantangan, rintangan, godaan semua banyak di dalam dunia ini. Ya, tapi kalau pakai perlengkapan senjata Allah, mau jalannya gersang tandus, kita bisa melewatinya. Mau jalannya dingin, sedingin salju, kita bisa melewatinya. Karena orang benar itu waktu jalan, dia nggak ngerasain apa-apa. Dia nggak ngerasain panas, dia nggak ngerasain dingin. Dia tetap jalan terus, enjoy jalan, naik dan naik. Sampai ketika ada gold dust, di mana-mana semua penuh emas. Dia tetap jalan. Seluruh tubuhnya penuh dengan debu emas. Dia tetap jalan. Dan ketika dia tetap benar rendah hati, dia naik paling tinggi. Berarti kita tahu ada peningkatan dari Tuhan. Ya, ada jubah kebenaran. Jubah kebenaran bisa membawa engkau melewati tantangan rintangan, tandus dan dingin. Dan ada jubah kelimpahan ketika engkau menang. Ketika kau pakai jubah kelimpahan, otomatis hidupmu pasti berkelimpahan. Dan ketika kau berkelimpahan, engkau tetap rendah hati, tetap benar. Tuhan pakaikan jubah kemuliaan. Itu paling tinggi, saudara. Dan jubah kemuliaan itu membawa engkau naik dan naik. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya, pilihan ada di tangan saudara. Ya. Berjuang terus sampai berkemenangan. Ya, sampai akhir memakai jubah kelimpahan. Wow, pasti luar biasa. Amin. Terima Tuhan berkati. kasih. Terima kasih Ai, terima kasih coach dan tim dan semuanya. Sama-sama. Izin keluar. Terima Ya, Pak kasih Sim. Ai, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.